Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rani Era Wahyuni, NIM 14060221143. Di sini saya akan memaparkan terkait studi kasus modul ajar berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di kelas 4 pada materi Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Modul ajar berdiferensiasi yang saya susun berdasarkan studi kasus. Yang pertama, peserta didik kurang bersemangat dan mudah bosan selama mengikuti pembelajaran di kelas. Peserta didik cenderung lebih pasif selama proses pembelajaran dikarenakan peserta didik hanya duduk dan guru yang lebih aktif di depan kelas. Kasus yang kedua, yaitu guru hanya menggunakan satu media pembelajaran saja, seperti hanya menggunakan video pembelajaran atau hanya menggunakan teks yang ada di dalam buku atau hanya mencatatkan materi di papan tulis saja. Berdasarkan studi kasus tersebut, tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama, menyusun angket untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Yang kedua, melakukan pemetaan terhadap hasil angket yang sudah saya berikan kepada peserta didik. Apakah peserta didik memiliki gaya belajar auditori, visual, maupun kinestetik. Yang ketiga, menentukan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan pemetaan yang sudah saya lakukan. Di sini saya menggunakan metode diskusi, permainan, dan tanya jawab. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning. Lalu langkah selanjutnya yang saya lakukan yakni menyusun modul ajar berdiferensiasi. Pada modul ajar tersebut saya melakukan diferensiasi pada bagian konten dan produk. Pada bagian konten, untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, dalam penyampaian materinya nanti dilakukan sebuah permainan detektif alam dengan menggunakan kartu kekayaan alam yang sudah saya sebar di luar kelas. Nantinya peserta didik diminta untuk mencari satu kartu, lalu menganalisis gambar dari kartu tersebut dan menempelkan kartu di papan tulis berdasarkan tabel yang sudah dibuat oleh guru. Bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, guru menyampaikan materi dengan mencatatkan materi di papan tulis, lalu menyampaikannya kepada peserta didik dengan menggunakan metode tanya jawab. Bagi peserta didik dengan gaya belajar visual, guru menayangkan video pembelajaran yang diambil dari YouTube terkait materi yang akan diajarkan. Kemudian guru melakukan tanya jawab terkait isi video pembelajaran yang sudah dilihat oleh peserta didik dengan gaya belajar visual. Pada bagian produk, diferensiasi produknya di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik diminta untuk membuat mind mapping terkait kekayaan alam, manfaatnya, dan hasil apa saja yang diperoleh dari kekayaan alam tersebut. Lalu peserta didik dengan gaya belajar visual diminta untuk membuat poster terkait cara melestarikan kekayaan alam yang ada di daerahnya. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori diminta untuk membuat cerita pengalaman berdasarkan kunjungan ke tempat-tempat daerah yang memiliki kekayaan alam. Selanjutnya saya akan melakukan reaksi terhadap video micro teaching yang sudah saya lakukan di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS. Saya mengawali pembelajaran dengan mengucapkan selamat pagi kepada peserta didik. Kemudian peserta didik menjawab dengan mengucapkan selamat pagi juga kepada saya. Saya mengawali pembelajaran dengan berdoa, meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa bersama-sama. Pada hari Kamis, setiap peserta didiknya itu melakukan pimpinan berdoa dengan menggunakan bahasa Jawa. Di sini terlihat peserta didik sedang melakukan aktivitas berdoa bersama-sama dengan duduk pada kelompoknya masing-masing. Nah, pada bagian ini peserta didik setelah selesai berdoa itu selalu mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu gurunya.
Kemudian di sini saya mencoba menjawab ucapan selamat pagi yang diberikan peserta didik kepada saya. Di sini selanjutnya saya melakukan kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan sikap nasionalisme pada diri peserta didik. Saya meminta salah satu dari mereka untuk memimpin teman-temannya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terlihat ada satu peserta didik yang bernama Hanif berani memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan dia berani menggunakan mic dalam menyanyi. Posisi menyanyi di sini saya mengajak peserta didik untuk berdiri agar lebih hikmat ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terlihat peserta didik sangat bersemangat dan lantang suaranya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini, peserta didik bersama dengan guru menyanyikan lagu bersama-sama. Jadi bukan hanya peserta didik saja yang menyanyikan lagu, tetapi saya sebagai guru juga ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk atau mencontohkan sikap nasionalisme kepada peserta didik. Dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, diharapkan nanti peserta didik itu selain bisa menghafal lagunya, tetapi mereka juga terbiasa untuk mengenal lagu-lagu nasional, khususnya lagu kebangsaan Indonesia Raya ini sebagai lagu yang sering dinyanyikan ketika melakukan kegiatan upacara di sekolah. Seperti yang kita tahu bahwa lagu Indonesia Raya ini kan cukup panjang liriknya, jadi terkadang itu peserta didik belum ada yang belum hafal. Nah, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini diharapkan beberapa peserta didik yang belum hafal itu nantinya terbiasa, bahkan bisa hafal dengan sendirinya karena setiap pagi menyanyikan lagu tersebut. Di sini saya lanjutkan untuk mengecek kehadiran peserta didik. Terlihat ada satu peserta didik yang tidak masuk ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran IPAS di kelas 4. Setelah melakukan pengecekan kehadiran, di sini saya mencoba untuk mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar. Dengan cara apa? Dengan cara meminta peserta didik untuk mengeluarkan buku mata pelajaran IPAS yang akan dipelajari. Nah, di sini peserta didik bergegas cepat-cepat mencari buku mereka yang ada di dalam tas, kemudian mengeluarkannya, bahkan ada yang membuka materi yang akan dipelajari. Di sini saya juga melakukan apersepsi terkait materi yang sebelumnya diajarkan oleh wali kelas pada pertemuan sebelumnya terkait materi sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Di sini saya melakukan tanya jawab untuk membangun pengetahuan peserta didik untuk membantu mereka mengingat kembali materi tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Saya mencoba bertanya kepada peserta didik terkait apa saja kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian peserta didik dengan antusias menjawab ada Singosari, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Kemudian saya juga melakukan apersepsi terkait materi pembelajaran yang akan dipelajari hari ini, yaitu daerahku dan kekayaan alamnya. Saya mencoba bertanya kepada peserta didik terkait apakah mereka pernah memiliki pengalaman mengunjungi daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam seperti laut, sawah, gunung, dan lain-lain. Ternyata banyak peserta didik yang pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut.
Kemudian saya juga bertanya terkait kira-kira hasil apa yang bisa diperoleh dari tempat-tempat yang memiliki kekayaan alam. Kemudian peserta didik antusias menjawab bahwa ada padi, terus kemudian ada ikan dan lain-lain. Sebelum memasuki pembelajaran, saya menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Harapannya dengan menyampaikan tema serta tujuan pembelajaran, di situ peserta didik nanti tahu, oh, saya harus bisa mencapai tujuan ini. Di sini ada 3 tujuan yang saya sampaikan kepada peserta didik. Yang pertama itu terkait bahwa peserta didik harus bisa menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerahnya, kemudian mengkorelasikan atau mengaitkan letak geografis dengan kekayaan alam yang ada di daerahnya, lalu cara memanfaatkan kekayaan alam yang ada di daerahnya. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan ice breaking agar peserta didik menjadi lebih semangat. Di sini saya mencoba untuk mengajarkan ice breaking tepuk konsentrasi yang diawali dengan pemberian contoh terkait tepuk konsentrasi. Kemudian saya meminta peserta didik untuk mengikuti tepuk konsentrasi yang saya ajarkan. Diawali dengan kelompok kinestetik terlebih dahulu yang melakukan kegiatan ice breaking. Terlihat di situ kelompok kinestetik kurang kompak dalam melakukan ice breaking tepuk konsentrasi, sehingga agar lebih bersemangat saya meminta kelompok kinestetik untuk mengulangi lagi terkait tepuk konsentrasi yang mereka lakukan. Nah, ini dilanjutkan dengan kelompok visual. Terlihat juga kelompok visual kurang bersemangat. Kemudian saya juga meminta kelompok visual untuk mengulangi tepuk konsentrasi agar mereka itu bisa kompak, semangat, seperti itu. Yang terakhir, tepuk konsentrasi oleh kelompok auditori. Terlihat di situ kelompok auditori begitu padat karena jumlah kelompok auditori itu lebih banyak daripada kelompok kinestetik dan kelompok visual. Kegiatan pembelajaran saya lanjutkan dengan bermain detektif alam. Nah, di sini sudah mulai memasuki kegiatan diferensiasi yang akan saya lakukan terkait diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten ini, untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka akan melakukan permainan detektif alam dengan mencari kartu di luar kelas. Kartu tersebut sudah saya sebar sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dari masing-masing peserta didik harus mendapatkan satu kartu. Kemudian dari kartu tersebut nanti akan dianalisis, lalu peserta didik akan menempelkan kartu tersebut pada tabel yang nantinya akan saya sediakan di papan tulis. Bagi peserta didik dengan gaya visual, itu nanti juga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran detektif alam, kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran yang lainnya. Namun di sini bagi peserta didik dengan gaya visual, saya sudah menyiapkan video pembelajaran agar mempermudah peserta didik dengan gaya belajar tersebut dalam memahami materi. Nah, bagi peserta didik dengan gaya belajar auditori, saya akan menjelaskan materi dengan cara melakukan tanya jawab dengan menuliskan beberapa inti materi di papan tulis seperti itu. Nah, di sini terlihat peserta didik sangat antusias sekali ketika diminta untuk mencari kartu di luar kelas. Ketika mereka menemukan kartunya, mereka sangat bersemangat sekali. Nah, setelah mereka berhasil mendapatkan satu kartu, mereka bisa masuk ke dalam kelas. Dalam kegiatan di dalam kelas, saya mencoba untuk meminta peserta didik yang sudah mendapatkan kartu untuk diangkat ke atas. Hal itu saya lakukan untuk mengecek siapa saja yang sudah dapat dan siapa saja yang belum. Di sini saya mencoba menjelaskan kepada peserta didik terkait kegiatan apa yang akan dilakukan.
yaitu menempelkan kartu yang sudah didapat pada tabel yang sudah saya buat di papan tulis. Nah, kegiatan menempel kartu ini diawali oleh kelompok kinestetik terlebih dahulu. Di sini saya memberikan solatif kepada peserta didik agar kartunya nanti bisa ditempel di papan tulis. Terlihat peserta didik sangat antusias dan berebut untuk mendapatkan solatif terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat ada satu peserta didik yang menempelkan kartunya. Kemudian terlihat lagi peserta didik kedua yang hendak menempelkan kartunya namun mengobrol terlebih dahulu kepada teman sebelumnya. Di sini saya juga memberikan instruksi kepada kelompok yang sudah menempelkan kartu itu boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, terlihat di sini kelompok kinestetik sudah selesai menempelkan kartunya, kemudian dilanjutkan dengan kelompok visual. Terlihat pada kelompok visual itu bertanya atau masih kebingungan terkait kartu ini mau ditempel di mana, apakah jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Terlihat kebingungan pada kelompok visual, namun peserta didiknya akhirnya tetap menempel kartu sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Terlihat ada satu peserta didik perempuan yang berpikir untuk menempelkan kartunya di bagian mana. Setelah semua kartu ditempel di tabel, lalu saya melakukan cross check terkait kartu yang sudah ditempel apakah sudah benar atau belum. Kemudian cross check tersebut saya awali dari jumlah kekayaan yang banyak ditemukan di daerahnya. Saya mencoba bertanya kepada peserta didik, apakah pada tabel bagian jumlah banyak ini ada kartu yang salah? Ternyata peserta didik menjawab ada, yaitu pada kartu yang bergambar matahari. Peserta didik menganggap bahwa matahari di situ jumlahnya sedikit, padahal di situ ternyata dituliskan keterangannya cahaya matahari, bukan mataharinya. Jadi saya menjelaskan bahwa kalau matahari memang jumlahnya sedikit, tetapi kalau cahaya itu jumlahnya banyak. Kemudian cross check selanjutnya saya lanjutkan ke tabel jumlah sedikit. Di situ peserta didik menjawab bahwa Bu, itu di situ ada kesalahan, ada teman yang salah menempelkan kartunya. Kemudian saya meminta peserta didik yang salah menempelkan kartu untuk menempelkan ulang pada tabel yang benar. Nah, kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan menonton video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Video tersebut berkaitan dengan daerahku dan kekayaan alamnya sesuai dengan materi yang dipelajari pada ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4. Kemudian saya menjelaskan ulang dengan cara melakukan tanya jawab kepada peserta didik terkait isi video. Tanya jawab tersebut saya lakukan untuk meng-cross check pemahaman peserta didik sekaligus peserta didik tersebut menyaksikan atau tidak video yang saya tayangkan. Di situ saya juga memberikan sedikit catatan kecil di papan tulis agar memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Ketika saya melakukan tanya jawab, kemudian saya mencoba menuliskan hasil jawaban peserta didik di papan tulis. Saya memberikan pertanyaan terkait isi video.
yang berkaitan dengan kenampakan alam yang ada di daerah mereka, entah itu dataran tinggi maupun dataran rendah, kemudian manfaatnya, lalu apa hasil alamnya, seperti itu. Di sini saya mencoba bertanya kepada peserta didik, dan peserta didik sangat antusias sekali ketika menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Di sini meskipun jawaban peserta didik itu tidak semuanya benar, tapi saya menampung semua jawaban yang diberikan peserta didik. Saya juga memberikan penguatan bahwa semua jawaban dari anak-anak itu benar, karena itu untuk memotivasi mereka agar tidak takut ketika hendak menjawab. Jadi meskipun jawabannya itu nanti entah benar atau salah, setidaknya mereka itu memiliki keberanian untuk menjawab, seperti itu. Terlihat di situ peserta didik sangat memperhatikan penjelasan yang saya berikan. Kemudian mereka juga sesekali bertanya atau mengutarakan pendapatnya terkait materi yang sudah ditonton tadi dalam video. Di situ saya juga bertanya terkait hal apa saja yang bisa dijumpai dalam dataran rendah. Saya juga bertanya terkait pemanfaatan tempat-tempat atau daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam dengan cara memberikan contoh konkret. Misalnya, di daerah pegunungan itu bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Di sini saya memberikan contoh terkait pemanfaatan daerah pegunungan sebagai pariwisata. Contohnya itu orang yang terjun dengan menggunakan para layang, dan ternyata peserta didik tahu, dan akhirnya mereka juga aktif ketika saya memberikan atau mengajak mereka untuk berpendapat terkait apa manfaat dari pegunungan. Nah, di sini meskipun sering diberikan pertanyaan, namun peserta didik itu selalu menjawab apa yang saya tanyakan. Meskipun mereka sudah menjawab itu secara berulang, tetapi mereka itu memiliki rasa percaya diri dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Sebelum menuju ke kegiatan diskusi atau kelompok, di sini saya mengajak anak-anak atau peserta didik untuk melakukan ice breaking tepuk konsentrasi. Tujuannya agar nantinya peserta didik itu merasa bersemangat sebelum mengerjakan kegiatan diskusi. Di sini peserta didik melakukan ice breaking. Yang pertama itu kurang bersemangat. Nah, kemudian saya meminta untuk mengulangi ice breaking tersebut secara bersemangat. Selanjutnya saya memberikan instruksi kepada peserta didik untuk setiap perwakilan dari kelompok itu bisa maju ke depan mengambil LKPD yang sudah saya sediakan. Di sini ada diferensiasi produk yang saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, bagi kelompok yang memiliki gaya belajar kinestetik, untuk produk akhirnya itu peserta didik diminta membuat mind mapping terkait kekayaan alam yang ada di daerahnya. Kemudian untuk peserta didik dengan gaya belajar visual diminta untuk membuat produk akhir berupa poster mengenai cara memelihara atau memanfaatkan kekayaan alam yang ada di daerahnya. Kemudian bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori diminta untuk membuat cerita pengalaman berdasarkan
kunjungan ke tempat-tempat atau daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam. Nah, pada kelompok auditori ini, di dalam lembar LKPD-nya saya sudah memberikan beberapa gambar atau tempat-tempat yang memiliki kekayaan alam seperti sawah, laut, pantai, gunung, dan lain-lain. Peserta didik bisa memilih berdasarkan tempat yang pernah dikunjungi, kemudian bisa menuliskan cerita berdasarkan pengalamannya. Sebelum peserta didik melakukan diskusi bersama dengan kelompoknya, di sini saya mencoba untuk melakukan demonstrasi dengan cara memberikan contoh LKPD, diawali dengan memberikan contoh pembuatan mind mapping sederhana. Di sini saya memberikan contoh pembuatan mind mapping sederhana dengan menggunakan laut sebagai tempat yang memiliki kekayaan alam. Di laut itu terdapat air, kemudian ada ikan, ada rumput laut, dan banyak sebagainya. Namun di sini saya memberikan contoh sedikit karena agar nanti peserta didik itu bisa mengembangkan kembali dari contoh yang saya berikan. Di sini saya juga memberikan kebebasan kepada peserta didik dengan gaya belajar kinestetik untuk mengeksplor bentuk mind mapping yang sesuai dengan keinginannya. Jadi saya tidak membatasi peserta didik harus seperti ini, melainkan saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan eksplorasi sendiri terkait mind mapping yang memang mereka sukai, seperti itu. Selanjutnya, saya melakukan demonstrasi kepada peserta didik dengan gaya belajar visual. Di sini saya melakukan demonstrasi dengan memberikan contoh pembuatan poster. Contoh pembuatan poster yang saya berikan yaitu mengenai cara melindungi hutan sebagai hasil kekayaan alam daerahnya. Di sini saya menekankan bahwa dalam unsur poster itu harus ada kalimat ajakan atau kata ajakan yang bisa mengajak orang lain itu untuk melakukan hal positif yang akan kita sampaikan melalui poster yang dibuat, seperti itu. Nah, di sini saya memberikan contoh demonstrasi dengan cara menggambar banyak pohon, kemudian saya memberikan tulisan "Mari lindungi pohon kita". Lalu di bawahnya saya juga memberikan keterangan cara untuk melindungi pohon itu bagaimana. Di situ saya memberikan dua contoh seperti melakukan reboisasi, kemudian tebang pilih, yang nantinya dengan contoh tersebut peserta didik dengan gaya visual diharapkan dapat mengembangkan sendiri poster yang ingin dibuat sesuai dengan keinginannya. Untuk kelompok gaya belajar auditori, di sini saya mencoba menjelaskan terkait cerita yang akan dibuat. Jadi cerita yang dibuat itu tidak perlu terlalu panjang, tetapi bisa mencakup kekayaan alam, cerita kekayaan alam. Jadi mereka itu bisa menceritakan pengalaman mereka terkait mereka berkunjung di mana, kapan, sama siapa, seperti itu. Setelah melakukan demonstrasi kepada semua kelompok, di sini saya berkeliling untuk mengecek apakah masing-masing kelompok itu mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD atau tidak. Terlihat di sini kelompok kinestetik sangat bersemangat dengan melakukan diskusi, kemudian bertanya kepada saya. Kemudian saya juga dengan senang hati menjelaskan kepada kelompok kinestetik terkait mind mapping yang mereka inginkan. Saya juga mengunjungi kelompok visual, kemudian menanyakan konsep poster yang akan dibuat itu seperti apa. Saya juga memberikan masukan terhadap rencana poster yang akan dibuat. Kemudian saya menjelaskan bahwa poster yang dibuat tidak harus sama seperti yang Ibu ajarkan di papan tulis tadi. Jadi mereka bisa mengeksplorasi pembuatan poster sesuai dengan keinginannya sendiri. Terlihat di sini peserta didik sedang membuat konsep poster yang akan dikerjakan.
Kemudian pada kelompok auditori, saya mencoba untuk menjelaskan kepada peserta didik yang masih belum mengerti terkait konsep menulis ceritanya itu bagaimana. Kemudian saya mencoba untuk menyampaikan bahwa cerita yang dibuat itu tidak perlu panjang, melainkan bisa mencakup kekayaan alam yang ingin disampaikan. Kemudian kira-kira kalau mengunjungi sawah itu apa sih yang bisa ditemukan di sawah, seperti itu. Di sini saya mencoba untuk mendampingi kelompok kinestetik karena kelompok kinestetik itu sangat aktif sekali untuk dari segi bertanyanya. Jadi mereka itu sangat antusias ketika diberi tugas yang berhubungan dengan gaya belajar yang dimiliki. Terlihat di sini beberapa peserta didik itu sempat mengalami kesalahpaham terkait pembuatan mind mapping, namun saya mencoba untuk membenarkan. Nah, di sini saya juga mengunjungi kelompok auditori, mendampingi peserta didik yang mengalami kesulitan ketika membuat cerita. Kemudian saya mencoba untuk memberikan masukan-masukan terkait cerita yang dibuat. Kemudian saya mengingatkan bahwa dalam membuat cerita harus diberi judul, seperti itu. Nah, ketika sudah selesai dalam mengerjakan LKPD, saya meminta peserta didik untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya di meja. Terlihat beberapa peserta didik itu ada yang belum selesai, namun mereka itu berani bertanya, bahkan antusias mereka itu untuk bisa itu sangat tinggi. Nah, di sini saya mengecek tingkat konsentrasi peserta didik agar mereka itu bisa fokus pada saya sebagai guru yang ada di depan. Saya mencoba untuk menginstruksikan kepada peserta didik terkait pengerjaan LKPD, yakni bagi peserta didik yang belum selesai dalam mengerjakan LKPD bisa dikerjakan di rumah, seperti itu. Sebelum pembelajaran ditutup, saya mengajak peserta didik untuk menyimpulkan kegiatan apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini. Tujuannya itu untuk mengingatkan kembali pada peserta didik bahwa hari ini kita itu belajar mengenai daerahku dan kekayaan alamnya. Kira-kira kekayaan alam itu terdiri dari apa saja. Kemudian banyak peserta didik yang berinteraksi dan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Di sini saya juga menyampaikan penguatan terkait cara memelihara atau menjaga hasil kekayaan alam yang ada di daerahnya. Di sini saya menyampaikan terkait cara memelihara hutan, yaitu dengan cara reboisasi, kemudian tebang pilih, menyampaikan pada peserta didik bahwa sistem tebang pilih itu harus pohon yang sudah besar yang harus ditebang terlebih dahulu, jangan pohon yang kecil. Terlihat ada satu peserta didik yang bertanya, "Bu, kenapa harus pohon yang besar yang ditebang terlebih dahulu? Kan sama saja." Nah, ada satu peserta didik yang bertanya seperti itu. Kemudian saya mencoba untuk menjelaskan bahwa ketika pohon yang masih kecil ditebang kemudian digunakan untuk membangun rumah, maka rumah yang dibangun tidak akan kuat. Namun sebaliknya, jika pohon yang sudah besar ditebang kemudian digunakan untuk membangun rumah, maka rumah tersebut akan kokoh. Nah, ketika saya memberikan penjelasan tersebut, peserta didik mendengarkan dengan sangat teliti dan mereka sangat antusias, bahkan dari mereka itu menyimak penjelasan yang saya berikan. Sebelum pembelajaran ditutup, saya meminta peserta didik untuk merapikan kembali buku-bukunya, dimasukkan ke dalam tas, kemudian
posisi duduk harus sudah rapi, semuanya harus rapi sebelum pembelajaran Ibu akhiri. Nah, di sini sebelum pembelajaran ditutup, saya meminta maaf kepada peserta didik apabila melakukan kesalahan selama pembelajaran berdiferensiasi hari ini. Pembelajaran saya tutup dengan mengucapkan salam. Sebelumnya saya sudah memaparkan terkait studi kasus, kemudian pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan, baik dari modul ajarnya, kemudian pada video micro teachingnya. Lalu yang terakhir saya akan menampilkan terkait hasil produk yang sudah dibuat oleh peserta didik kelas 4. Berikut hasil produk akhir dari peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, saya akan menampilkan terkait hasil akhir produk dari peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Berikut hasil produk akhirnya. Yang terakhir, saya akan menampilkan terkait peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, yang mana mereka harus membuat produk akhir berupa poster. Berikut hasil akhir dari poster yang sudah dibuat oleh peserta didik. Sekian pemaparan saya terkait penyusunan modul ajar berdiferensiasi dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di kelas 4 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS, topik B, Daerahku dan Kekayaan Alamnya. Semoga video pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video pemaparan ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.